Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafiq Mardiah dari kelas IPA B dengan NIM 212311107 akan mengkomunikasikan laporan virtual lab mengenai fluida statis dan fluida dinamis. Selamat menonton. Yang pertama mengenai pengamatan nilai ketinggian air dan tekanan pada tekanan hidrostatis sebagai salah satu fluida statis. Dengan tujuan percobaan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Teori dasar yang kita gunakan yaitu suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan itu muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tersebut, kita menggunakan tekanan hidrostatis di mana rumusnya yaitu massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman zat. Kita menggunakan web dari PET Colorado mengenai fluida. Di sini kita menggunakan 3 jenis fluida. Yang pertama ada air, yang kedua ada gasolin, dan yang ketiga ada honey. Dengan ketinggian yang berbeda-beda. Untuk air ada 1 meter, 1,5, 2, 2,5, dan 3 meter. Untuk gasolin ada 1,5, 2, dan 3 meter. Dan untuk honey atau madu itu ada 1,5, 2, dan 3 meter. Untuk tugas akhirnya dapat kita jawab. Yang pertama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan kedalaman suatu benda dari permukaan zat cair. Perubahan tekanan saat ketinggian air itu diubah yaitu juga ikut berubah. Jadi semakin tinggi ketinggiannya maka semakin besar pula tekanan yang dapat kita ukur. Yang kedua mengenai massa jenis fluida itu juga sangat berpengaruh terhadap tekanan. Karena semakin tinggi massa jenis, maka semakin tinggi pula tekanan yang kita ukur. Fluida yang dipakai pada praktikum kali ini ada 3. Ada gasolin dengan massa jenis 700 kg per meter kubik. Yang kedua ada water atau air itu 1000 km per meter kubik. Dan ada madu dengan massa jenis 1420 kg per meter kubik. Kesimpulannya yaitu mengenai tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Semakin dalam ketinggian suatu zat fluida, semakin tinggi pula tekanan yang ada di dalamnya, sehingga dapat kita rumuskan menjadi pH sama dengan Rho GH, di mana pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian dari fluida tersebut. Percobaan kedua mengenai fluida dinamis pada aplikasi gas properties. Tujuannya yaitu yang pertama menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Teori dasar yang kita gunakan mengenai fluida dinamis ada 3. Yang pertama mengenai persamaan kontinuitas, yaitu laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang sama dengan persamaan Q sama dengan V per delta T. Ini menyatakan bahwa kecepatan aliran fluida di suatu titik berbanding terbalik dengan luas penampang yang tegak lurus dengan arus itu, dan rapat garis arus persatuan luas itu berbanding lurus dengan kecepatan fluida. Yang kedua mengenai persamaan Bernoulli, yaitu mengenai hubungan antara gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi, sehingga P1 ditambah setengah PV1 kuadrat ditambah PGH1 itu bernilai konstan. Yang ketiga mengenai dalil Torricelli yang menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan sampai di tanah. Oleh karena itu kita memiliki dua pengamatan. Yang pertama pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida, dan yang kedua mengenai fenomena tangki bocor. Dapat kita lihat dari web yang sudah kita jalankan mengenai virtual lab fluida dinamis. Yang pertama mengenai pipa, ada pipa yang kita ubah-ubah diameter. Lalu yang kedua mengenai fenomena tangki bocor.
Setelah dilakukan pengamatan, kita masukkan hasilnya ke dalam dua tabel. Yang pertama untuk laju aliran, diameter, luas penampangan, dan kecepatan aliran. Yang kedua mengenai pengamatan fenomena tangki bocor. Di sini kita mengukur bagaimana kondisi tangkinya, apakah full, setengah, atau seperempat, lalu tinggi menara, lalu ada jarak air sampai di tanah yang dapat kita ukur, dan juga tabel untuk jarak air sampai di tanah yang bisa kita hitung. Sehingga bagian terakhir kita bisa mencari persen dari KR. KR adalah kesalahan relatif. Dengan mengadakan pengamatan tadi, kita bisa menjawab dari tugas akhir yang diberikan. Yang pertama mengenai pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan fluida. 1. Kita membandingkan kecepatan aliran fluida di pipa 1 dengan hasil perhitungan dan pengukuran. Dari hasil perhitungan itu didapatkan 2,6, sedangkan pada hasil pengukuran didapatkan 1,8. Sehingga ada kesalahan relatif pada pengukuran ini. Untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan rumus persen KR, maka didapatkanlah 44% kesalahan relatif antara hasil perhitungan dengan hasil pengukuran. 2. Tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya. Jadi berdasarkan analisis data yang kita peroleh dari hubungan antara luas penampang dengan kecepatan aliran fluida, yakni semakin besar luas penampang pipa, maka kecepatan aliran air pada pipa itu semakin kecil. Hal ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli sesuai teori dasar yang kita gunakan yang pertama tadi. Mengenai bentuk persamaannya, yaitu V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 yang dikuadratkan dikurang 1. Jadi semakin besar luas penampang, semakin lambat laju aliran air pada pipa, dan semakin kecil luas penampang itu semakin cepat lajunya. Begitu juga dengan nilai kecepatan alirannya. Yang kedua itu mengenai pengamatan fenomena tangki bocor. Yang pertama itu kita bandingkan jarak jatuhnya air dari kaki tangki dari hasil pengukuran dan perhitungan. Menurut hasil pengukuran itu 27,96 meter, sedangkan hasil perhitungan itu adalah 34,86 meter. Karena berbeda, kita bisa mencari persentase dari kesalahan relatif tersebut. Persen KR sama dengan 34,86, itu hasil perhitungan dikurang hasil pengukuran 27,96 per 34,86 dikali 100%, didapatkan 19% kesalahan relatif antara hasil pengukuran dengan hasil perhitungan dari jarak jatuhnya air tangki tersebut. 2. Tentukan hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh ke tanah. Jadi berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, maka hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh ke tanah itu semakin tinggi ketinggian permukaan air, maka semakin jauh jarak air jatuh ke tanah, dan semakin rendah ketinggian permukaan air pada tangki, maka semakin dekat jarak air tersebut jatuh ke tanah dari bagian tangki yang bocor. Hal ini sesuai dengan dalil Torricelli dengan beberapa persamaannya, itu ya ada V2 sama dengan akar dari 2GH1, ada H2 sama dengan V0 YT ditambah setengah GT kuadrat, lalu T sama dengan akar dari 2 dikali H2 per G, dan untuk X sama dengan 2 akar dari H1 kali H2. Jadi semakin tinggi ketinggian isi air pada tangki air, maka semakin jauh jaraknya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.